Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Impat Muskiarto, bisa dipanggil Kevin. Saya berasal dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya, dengan NIM 2050801071110006 dari kelas pengantar biotek M03. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Asam dioksiribonat atau sering disebut DNA merupakan bahan kimia organik yang mengandung informasi genetik dan instruksi untuk sintesis protein. Kalau diibaratkan seperti buku resep, buku ini berisi tentang instruksi untuk membuat semua protein dalam tubuh kita. Secara bahasa, deoksiribonukleit asid atau DNA tersusun dari beberapa kata, yaitu deoksiribosa yang berarti gula pentosa, nukleid atau nukleat yang berasal dari kata nukleus yang berarti inti, serta kata acid yang berarti zat asam. DNA ditemukan di sebagian besar sel di setiap organisme. Molekul DNA terdiri dari dua untai yang mengelilingi satu sama lain untuk membentuk bentuk yang dikenal dengan heliks ganda atau sering kita sebut dengan double helix. Secara umum, struktur DNA yang konvensional adalah heliks ganda atau yang tadi bisa disebut dengan double helix, tersusun atas basa nitrogen, adenin, guanin, timin, dan sitosin, dan merupakan polimer dari monomer nukleotida dari fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Struktur DNA heliks ganda tersusun atas dua utas polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen, purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Ada 4 macam basa yang terdapat di dalam DNA, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Adenin akan membentuk 2 ikatan hidrogen dengan timin, sedangkan guanin akan membentuk 3 ikatan hidrogen dengan sitosin. Di dalam DNA tersusun dari monomer-monomer nukleotida. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Nukleotida berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Nukleotida diperoleh dari makanan dan juga disintesis di hati dari nutrien. Jika dilihat dari gambar di kiri bawah, nukleotida monofosfat, basa nitrogennya mewakili satu sisi pasangan basa. Pada gambar kanan atas, 4 nukleotida membentuk 2 pasangan basa, yaitu timina dan adenina, yang dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen. Guanin dengan sitosin dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Satu monomer nukleotida terhubung dengan nukleotida lainnya di bagian gugus gula dan fosfat masing-masing, membentuk 2 tulang punggung atau struktur unting ganda dari asam nukleat yang ditunjukkan pada gambar bagian kiri atas. Nukleotida tersusun dari 3 subunit, yaitu sebuah gugus basa nitrogen heterosiklik yang disebut basa nukleotida atau nukleobasa, sebuah basa pentosa berupa ribosa atau deoksiribosa, dan setidaknya 1 gugus fosfat. 4 jenis nukleobasa pada DNA yaitu guanina, adenina, sitosina, dan timina. Pada RNA, nukleobasa yang digunakan adalah urasil yang dilambangkan dengan huruf U, alih-alih dari timina. Selain nukleotida, juga terdapat nukleosida. Nukleosida merupakan sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Berdasarkan gula pentosanya, terdapat 2 macam nukleosida, yaitu ribonukleosida yang mengandung gula ribosa dan deoksiribonukleosida yang mengandung gula deoksiribosa. Nukleosida terdiri dari basa nitrogen yang terikat secara kovalen dengan gula. Gulanya bisa ribosa atau deoksiribosa, tetapi tanpa gugus fosfat. Terlihat pada gambar, ini adalah perbandingan dari nukleosida dan nukleotida. Jika nukleosida itu di basa
plus gula. Jika nukleotida itu adalah gula plus basa setelah fosfat. Pada asam nukleat terdapat pula ikatan kovalen melalui gugus fosfat yang menghubungkan antara gugus hidroksil atau dilambangkan dengan OH pada posisi 5 gula pentosa dan gugus hidroksil pada posisi 3 gula pentosa nukleotida berikutnya. Ini yang disebut dengan ikatan fosfodiester. Dari gambar dijelaskan bahwa ikatan fosfodiester dan struktur DNA ada tulang punggung gula fosfat dengan ikatan 3-5 fosfodiester. Ikatan 3-5 merupakan tempat untuk fosfat menempel. Dapat dilihat dari ujung 3 dan ujung 5. Dapat dinamakan ikatan fosfodiester karena fosfat secara kimia ada dalam bentuk diester. Oleh karena itu, suatu asam nukleat memiliki arah. Untai ganda DNA terhubung melalui ikatan hidrogen yang terbentuk di antara pasangan basa nitrogen. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Adenin atau yang basa purin berpasangan dengan timin yang disebut basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan rangkap 2. Sementara guanin dari basa purin berpasangan dengan sitosin di basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan rangkap 3. Berdasarkan jenis konfirmasi struktur DNA yang paling umum dikenal adalah A-DNA, B-DNA, dan Z-DNA. Di antara ketiga jenis tersebut, jenis DNA yang paling melimpah paling banyak adalah B-DNA yang biasa dikenal dengan Western Crick model DNA double helix. Jenis yang pertama adalah A-DNA. A-DNA adalah jenis konformasi struktural langka yang dapat diadopsi DNA dalam kondisi dehidrasi. A-DNA adalah struktur helix untai ganda yang hampir mirip dengan B-DNA, tetapi dengan organisasi struktural yang lebih pendek dan lebih kompak. A-DNA ditemukan oleh Rosalind Franklin dan kredit untuk penamaan A-DNA dan DNA juga diperhitungkannya padanya. Jenis yang kedua adalah B-DNA. B-DNA adalah jenis konformasi struktural DNA yang paling umum dan dominan di dalam sel. DNA lebih suka terjadi dalam bentuk B di bawah kondisi fisiologis alami, pH dan konsentrasi garam di dalam sel. B-DNA lebih baik dideskripsikan sebagai Western Crick model DNA yang dijelaskan pertama kali oleh James Watson dan Francis Crick. Bentuk yang ketiga adalah Z-DNA. Z-DNA adalah formasi helix ganda kidal di mana helix ganda berputar ke kiri dalam pola zigzag. Untai DNA dengan nukleotida komplementer dengan purin dan pirimidin bergantian dapat membentuk konformasi DNA Z pada garam tinggi konsentrasi. Keberadaan Z-DNA ditemukan oleh Andreas Wang dan Alexander Ritz. Z-DNA adalah salah satu bentuk DNA aktif biologis yang ditemukan secara in vivo dalam sel. Fungsi biologis yang tepat dari Z-DNA masih belum jelas. Z-DNA biasanya terletak di hulu situs awal gen dan dengan demikian mungkin memiliki beberapa peran dalam pengaturan ekspresi gen. Selain DNA, juga terdapat asam ribonukleat, nucleic acid atau RNA. RNA adalah asam nukleat beruntai tunggal yang tersusun atas monomer-monomer nukleotida dengan gula ribose yang ikut berperan dalam berbagai fungsi biologis dalam hal dekode, mengkode, ekspresi gen, dan regulasi. RNA juga merupakan hasil dari transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA sebagai polimer yang jauh lebih pendek apabila dibandingkan dengan DNA. RNA biasanya terletak di sitoplasma sel dan umumnya memiliki berat molekul antara 25.000 hingga jutaan. RNA merupakan polimer pendek, tidak bercabang, yang terdiri dari nukleotida tidak disebut polinukleotida, yang bersambung dengan ikatan 3 hingga 5 fosfodiester. Kerangka dasar polinukleotida atau asam nukleat tersusun atas residu fosfat dan ribosa yang berselang-seling. Asam nukleat merupakan molekul polimer polinukleotida yang tersusun dari monomer nukleotida. Dengan demikian, nukleotida merupakan unit dasar penyusun asam nukleat.
Asam nukleat sering dinamakan juga polinukleotida karena tersusun dari sejumlah molekul nukleotida sebagai monomernya. Tiap nukleotida mempunyai struktur yang terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen atau basa nukleotida dalam bahasa N. Ada dua macam nukleotida, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Pada RNA, gula pentosanya adalah ribosa. Pada RNA, basa nitrogen penyusun nukleotida terdiri atas basa purin berstruktur cincin ganda, terdiri adenin dan guanin, dan pirimidin berstruktur cincin tunggal, sitosin dan urasil. Struktur kovalen RNA berbeda dengan DNA dalam dua hal. Sebagaimana terbaca dari namanya, unit-unit gula dalam RNA berupa ribosa bukan deoksiribosa. Ribosa mengandung sebuah gugus 2 hidroksil yang tidak terdapat dalam deoksiribosa. Perbedaan yang lain ialah bahwa satu dari keempat basa utama dalam RNA adalah urasil yang menggantikan timin. Urasil, seperti timin, dapat membentuk pasangan basa dengan adenin, tetapi tidak mengandung gugus metil yang terdapat dalam timin. Masing-masing dari polinukleotida terdiri dari beberapa ribu nukleotida, di mana setiap ribu nukleotida tersusun dari gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Yang pertama adalah gugus fosfat. Gugus fosfat adalah sebuah ion poliatomik atau radikal yang terdiri dari satu atom fosforus dan 4 oksigen. Fosfor merupakan salah satu bahan kimia yang sangat penting bagi makhluk hidup. Yang kedua adalah gula pentosa atau gula ribosa. Ribosa atau diribosa adalah sebuah aldopentosa, sebuah monosakarida yang terdiri dari 5 atom karbon dan terbentuk sebuah gugus fungsional aldehida dalam bentuk linearnya. Ribosa sangat penting bagi makhluk hidup karena ribos memiliki peran sebagai sebuah komponen RNA yang digunakan untuk transkripsi genetika. Yang ketiga adalah basa nitrogen. Dalam genetika, basa nukleotida tersebut biasanya hanya disebut sebagai basa atau basa N. N singkatan dari nitrogen, karena memiliki gugus amira yang berupa nitrogen. Basa nitrogen dibedakan menjadi dua jenis, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Basa purin yang tersusun dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin yang tersusun dari sitosin dan urasil. Terdapat 3 macam RNA non-genetik, yaitu messenger RNA atau biasa dituliskan dengan mRNA, transfer RNA atau bisa ditulis dengan tRNA, dan yang terakhir adalah RNA ribosom atau bisa ditulis dengan rRNA. Yang pertama ada RNA duta atau messenger RNA, bisa ditulis dengan mRNA. Merupakan asam nukleat dan berbentuk pita tunggal dan merupakan RNA terbesar atau terpanjang yang bertindak sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida. Fungsi utama mRNA adalah membawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom dan sebagai cetakan dalam sintesis protein. Yang kedua adalah RNA transfer, itu bisa ditulis tRNA. tRNA merupakan RNA terpendek yang bertindak sebagai penerjemah kode dari mRNA. Selain itu, tRNA berfungsi mengikat asam-asam amino yang akan disusun menjadi protein dan mengangkutnya ke ribosom. Pada tRNA terdapat bagian yang berhubungan dengan kodon yang disebut antikodon dan bagian yang berfungsi sebagai pengikat asam amino. Yang selanjutnya ada RNA ribosom atau rRNA. rRNA merupakan RNA dengan jumlah terbanyak dan penyusun ribosom. RNA ini berupa pita tunggal, tidak bercabang, dan fleksibel. Lebih dari 80% RNA merupakan rRNA. Fungsi rRNA sampai sekarang masih belum banyak diketahui, tapi diduga memiliki peran penting dalam proses sintesis protein. Setelah mendengarkan penjelasan sebelumnya tadi, dapat diketahui terdapat beberapa perbedaan antara DNA dan RNA. Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan melalui beberapa aspek. Antara lain, yang pertama adalah dari rantai polinukleotidanya.
RNA merupakan rantai tunggal polinukleotidanya atau disebut dengan single helix. Sedangkan DNA merupakan pasangan basa pirimidin RNA yang terdiri dari sitosin dan urasil. Yang kedua adalah letak. DNA umumnya dapat kita temukan hanya pada inti sel, sementara RNA bisa ditemukan pada beberapa organ sel, antara lain inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Selanjutnya, dilihat dari gula pentosa. DNA merupakan gula deoksiribosa, sementara RNA adalah gula ribosa. Struktur DNA berupa dua untai komplementer antiparalel satu sama lain, sementara RNA memiliki satu untai saja. Yang selanjutnya, dilihat dari basa nitrogen. DNA terdiri atas basa nitrogen guanin yang berpasangan dengan sitosin dan adenin yang berpasangan dengan timin. Adapun RNA terdiri atas basa nitrogen guanin yang berpasangan dengan sitosin, namun berbeda dengan DNA, adenin RNA berpasangan dengan urasil. Yang selanjutnya dapat dilihat dari kadar. Kadar DNA bersifat elastis atau tidak berubah karena tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein maupun aktivitas genetis. Sedangkan kadar RNA dapat berubah karena adanya aktivitas sintesis protein. Yang terakhir dilihat dari fungsi. DNA berfungsi sebagai informasi genetik jangka panjang. DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Sementara RNA digunakan untuk mentransfer kode genetik dari inti ke ribosom untuk membuat protein. Dalam proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme dinamakan dengan dogma sentral. Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari gen menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Secara umum, replikasi bahan genetik merupakan proses pengkopian rangkaian molekul bahan genetik DNA atau RNA sehingga dihasilkan molekul anakan yang sangat identik. Meskipun konsep dasar replikasi antara struktur bahan genetik yang satu dengan yang lain adalah serupa, namun diketahui ada banyak perbedaan dalam mekanisme rincinya. Sebagai contoh, bahan genetik yang berupa molekul RNA mempunyai mekanisme replikasi rinci yang berbeda dengan replikasi molekul DNA. Dalam menghubungkan gen ke protein terdapat dua proses utama, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama adalah transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama adalah inisiasi atau permulaan. Transkripsi diawali oleh promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase melekat. Promoter mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pusat nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi promoter selain menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA yang digunakan sebagai cetakan. Yang kedua adalah elongasi atau pemanjangan. Ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, pilihan rantai ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan kira-kira 10-20 base DNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 dari molekul RNA yang dibentuk sepanjang rantai ganda DNA. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Yang terakhir adalah terminasi atau pengkakiran. Transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Terminator merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. Pada prokaryotik, transkripsi berhenti pada saat RNA polimerase mencapai titik terminasi. Pada eukaryotik, RNA polimerase terus melewati titik terminasi 10-35 nukleotida. RNA yang telah terbentuk terlepas dari enzim tersebut. Selain transkripsi, juga terdapat translasi dalam proses menghubungkan gen ke protein. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun
suatu polipeptida atau protein. Perlu dipahami bahwa hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA merupakan transkrip atau salinan urutan DNA yang menyusun suatu gen dalam bentuk ORF atau Open Reading Frame, yang dalam bahasa lain adalah kerangka baca terbuka. Molekul rRNA adalah salah satu molekul penyusun ribosom, yakni organel tempat berlangsungnya sintesis protein. Sedangkan tRNA adalah pembawa asam-asam amino yang akan disambungkan menjadi rantai polipeptida. Suatu ORF atau tadi kerangka baca terbuka dicirikan oleh satu yaitu kode inisiasi translasi, yaitu urutan ATG pada DNA atau AUG pada mRNA. Yang kedua adalah serangkaian urutan nukleotida yang menyusun banyak kodon. Yang ketiga, kodon terminasi translasi, yaitu RRA, UAA pada mRNA, TAG, UAG pada mRNA, atau TGA, UGA pada mRNA. Perlu diingat bahwa RNA tidak ada basa timin, melainkan dalam bentuk urasil. Sekian penjelasan dari saya tentang materi DNA dan RNA. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih.